رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. Setiap orang dari kita harus merencanakan dalam menghafal Al-Quran. Ini sangat penting. Dan ada 3 perkara penting yang sama-sama harus kita perhatikan di dalam merencanakan untuk menghafal Al-Quran, di dalam menghafal kitab Allah SWT. Poin penting pertamanya adalah elastisitas dalam merencanakan menghafal Al-Quran. Saya beri contoh. Anda sudah menetapkan untuk menghafal 2 halaman dalam sehari. Tapi ternyata Anda ujian, ada masalah keluarga, masalah sosial, Anda bisa menguranginya. Dan itu tidak masalah. Atau Anda biasa murojaah 1 juz atau 2 juz. Tapi ketika Anda sedang ada masalah, itu bisa juga dikurangi. Jadi, elastisitas itu sangat penting. Poin yang kedua, ambillah kesempatan emas sepanjang perjalanan Anda dalam menghafalkan Al-Quran. Bagaimana? Misalnya saat bulan Ramadan atau bulan Al-Quran, manfaatkan untuk menambah hafalan. Atau saat ke Mekah atau Madinah, di kota-kota suci ini Anda bisa menambahkan hafalan Anda dan murojaah. Atau dalam perlombaan musabaqah Quran. Yang penting adalah gunakan semua kesempatan untuk kita menambahkan hafalan. Poin yang ketiga, dan ini poin yang sangat penting, yaitu Anda harus melakukan evaluasi dalam menghafal Al-Quran. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya sudah menjalankan perencanaan hafalan saya dengan baik dan juga benar? Apakah hari ini saya sudah melakukan murojaah? Apakah target hafalan selesai dalam 1 atau 2 tahun sudah bisa diaplikasikan? Anda bisa tanya pada Syekh atau teman-teman Anda yang tahu rencana Anda. Inilah 3 poin yang sangat-sangat penting dalam menghafalkan Al-Quranul Karim, tentunya dengan izin Allah. Jadi, jika Anda perhatikan 3 poin ini, maka Rabbul Alamin akan memudahkan Anda dalam menghafalkan Al-Quran. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم. Kami sekarang berada di Syekhul Islam Mustafa Afandi Center, sebuah pusat yang bergerak khusus dalam mencetak penghafal Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menakjubkan di sini adalah bahwa Al-Quran dihafalkan dalam waktu 1 tahun. Melalui training intensif selama setahun untuk 35 siswa, tapi mereka tetap di sini dan tidak pulang ke rumah mereka. Mereka tinggal di sini, mereka makan, mereka menghafalkan Al-Quran, sampai purna hafalan Al-Quran bersamaan dengan selesainya training ini. Setelah saya melihat Al-Quran Center ini, maka saya tertarik untuk menemui salah satu syekh dan pengajar di sini agar bisa dijelaskan bagaimana keseharian mereka dan bagaimana pencapaian hingga selesai dalam rentang waktu tersebut untuk menghafal Al-Quran. Sekarang saya akan bertanya pada Syekh, metode apa yang dijalankan di sini dalam keseharian mereka dalam menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa taala? Kami memulai kegiatan sejak sholat tahajud dan mereka membuka kegiatan dengan pelaksanaan sholat tahajud
kemudian dilanjutkan dengan hafalan hingga sholat subuh. Dan setelah selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, maka mereka boleh beristirahat sejenak. Saat ini kami bersama salah seorang siswa di sini. Dia berasal dari Tajikistan, namanya Abdurrahim dan sudah menghafalkan Al-Quran. Dan sekarang ini kita akan mendengarkan suaranya membaca Quran. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam sehari berapa halaman yang bisa dihafal siswa? Ketika seorang siswa menuju ke tempat ini, maka kami mengujinya dengan instruksi hafalan 1 halaman. Dan berapa jam waktu yang dia butuhkan, ketika dia mampu menghafalkannya dalam 1 sampai 2 jam, maka kami menerimanya dengan persyaratan, yaitu dalam sehari dia harus menghafalkan selama 9 jam, sehingga dalam 1 hari sekitar 3 sampai 5 halaman mampu dia hafalkan. Semoga Allah memberikan barokah pada kalian. Dan para pemirsa, di Turki ini kami banyak mengunjungi Al-Quran Center. Di antara pengalaman yang saya dan kru dapatkan bahwa di Turki ada banyak cara dalam tahfiz Al-Quran. Di tempat ini, misalnya Al-Quran dihafalkan dalam waktu 1 tahun, dan kita juga kenal dengan metode Utsmaniyah, dan banyak cara yang lain, dan semuanya bermuara pada penyelesaian menghafalkan Al-Quran, dan juga pengabdian pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini, saya bersama siswa dari Indonesia, namanya Nuri Zaman, dan tentunya saya sudah tanya padanya, apakah dia sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran atau masih kurang. Dia katakan bahwa tinggal 23 hari lagi dia akan menghatamkan Al-Quran. Dia seorang siswa di Al-Quran Center ini yang membutuhkan waktu selama 1 tahun penuh hingga menghatamkan hafalan Al-Quran. Dan dia bilang tinggal 23 hari lagi. Dan insya Allah memberikan manfaat untuknya. Illa tansuru faqad nasarallahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ini luar biasa sekali. Dia datang jauh-jauh dari Indonesia ke Turki untuk menghafalkan Al-Quran. Dia sangat semangat menghafalkan dan dia tahu bahwa Al-Quran akan membuatnya sukses dan bahagia juga di dunia dan mengangkat derajatnya pada hari kiamat. Dan mereka ini adalah para contoh dan teladan dalam menghafalkan Al-Quran. Saya dan kru tidak mendatangi tempat seperti ini kecuali untuk mengambil keteladanan mereka. Innal jibala asy-syahiqati 'alal mada takhsha'na 'inda tilawatil Qur'ani fahfaz kitab Allah tuhfaz daiman ma as'adal huffaz fil azmani. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان.
Betapa saya mengharapkan dalam setiap rumah ada seorang hafiz Quran yang mutqin, seperti Abdurrahman Jamal yang saya jumpai di Republik Arab Mesir, dan saya benar-benar senang berbincang-bincang dengannya. Syekh Abdurrahman, bagaimana Anda mulai menghafalkan Al-Quran? Saya mulai menghafal Quran di usia 7 tahun bersama Syekh Muhammad Said Rum Tabi'i. Iya. Iya. Syekh Said, ayah dari Muhammad yang kecil itu kan? Iya, ayahnya Yang Muhammad. sudah hafal Al-Quran sejak dia umur Iya, 12 benar. tahun, Masya Allah. Saya tetap bersama beliau sejak kelas 3 SD dan hafal saat di bangku kelas 5 SD. Berapa usia kamu saat kamu di kelas 5 11 SD? tahun. 11 tahun kamu sudah hafal Al-Quran? Masya Allah, tabarakallah. Iya. Kemudian saya mulai menghafal Quran. Aha. Dan dengan tajwid dan tasmi. Sehingga waktu di kelas 3 SMP, saya berhasil menghatamkannya Iya. dengan Syekh Said. Iya. Selanjutnya saya belajar dengan Syekh Abdurrahman Badar Iya. untuk belajar qiraat asyar. Masya Allah, tabarakallah. Boleh kami mengujimu? Iya, silakan. Baiklah. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Ini surat apa? Pasti mudah kan? Surat Al-Baqarah. Iya. Di awal pertanyaan Anda, walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro, ayat Iya. 120. Ayat 120? Iya. Masya Allah. Saya tanya padanya surat Al-Baqarah, dan dengan itqan hafalannya Syekh Abdurrahman, kemudian dia membaca walantar doa angkal Yahudu walan Nasoro, dia katakan itu awal halaman. Dan ayatnya 120. Jadi dia hafal halaman dan juga ayatnya. Semoga Allah menjaganya. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Ini di surat apa? Surat An-Nahl. Masya Allah. Ayat berapa? Di awal pertanyaan, Iya. ayat 121. Masya Allah, tabarakar rahman. Indah sekali bisa duduk dengan seorang hafiz Quran yang mutqin, yang benar-benar hafal Al-Quran. Ada yang hafal tapi karena tidak melakukan murojaah, jika ditanya dia tidak bisa menjawab. Dan beda dengan orang seperti Syekh Abdurrahman. Tabarakar rahman, semoga Allah menjaganya dan menguatkan hafalan di dalam hatinya. Seorang yang benar-benar mutqin. Dan inilah hafalan yang sesungguhnya seperti yang Allah firmankan. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Allah menjaganya dalam dada para hafiz. Seyogyanya ketika Anda hafal Al-Quran, Anda merasakan bagaimana Allah memberikan karunia itu pada Anda. Berapa pahala yang Anda dapatkan dengan menghafal kitab Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca huruf dari kitab Allah, dia dapat 1 kebaikan. Dan kebaikan tadi dilipat gandakan sampai 10. Aku tidak bilang alif, lam, mim 1 huruf. Tapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi alif, lam, mim 30 kebaikan. Dan Allah melipat gandakan bagi yang dikehendakinya. Mari kita hitung berapa kebaikan di Al-Quran. Al-Quran mempunyai lebih dari 320.000 huruf. Jadi para pemirsa sekalian, dengan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, apabila 1 huruf 10, berarti itu sama dengan 3.200.000 kebaikan. Siapa yang tidak ingin pahala seperti ini? Para hafiz Quran, rasakanlah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu masih ada jugakah yang tidak ingin menghafal Al-Quran? Qur'anuna nurun mubin lil 'abidin
بنا مدى السنين، نور على نور لنا، درب السعادة كل حين. منه شفاء للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منه شفاء للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب، من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب، من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب.